Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Christopher Rahman, asal dari Prodi Matematika. Di sini saya akan menjelaskan tentang sosialisasi prokes. Dan kita mulai dari COVID-19. Apa itu COVID-19? COVID-19 adalah salah satu virus yang berasal dari kota Wuhan, Cina. Dan penularan COVID-19 sangat cepat, dan sampai saat ini di dunia ada sekitar 217 kasus dan 4,5 juta korban meninggal, dan di Indonesia sendiri terdapat 4 juta korban meninggal total kasus dan 130.000 korban meninggal karena COVID. Dan banyak sekali gejala yang dari COVID itu, dari gejala ringan, sedang, berat. Gejala ringan para pengidap menyerupai gejala flu, yaitu demam, batuk kering, sakit tenggorokan, sakit kepala, dan pilek. Jika seseorang mengalami gejala ringan dengan sistem kekebalan tubuh, kondisi tersebut dapat membaik dengan sendirinya seiring berjalannya waktu dalam sekitar 7-10 hari. Gejala sedang pada pengidap yaitu batuk dan demam dalam intensitas yang lebih parah. Gejala juga berlangsung lebih lama, yaitu 7-14 hari. Dan selain gejala yang tadi saya sebutkan, untuk gejala sedang lainnya adalah napas dan sesak napas, mual, muntah, diare, sakit kepala, nyeri pada tubuh, penurunan nafsu makanan, dan hilangnya indera penciuman. Sedangkan dalam kasus yang parah atau berat, gejala pada umumnya yaitu menyerupai infeksi paru-paru. Kondisi tersebut ditandai dengan sesak napas parah, bahkan saat beristirahat. Contoh gejala sesak napas parah yang lainnya adalah demam yang sangat parah, dan kebiruan pada kulit, bibir, wajah, nyeri di dada, kulit terlihat pucat, keluar keringat dingin, linglung, peningkatan detak jantung, dan sakit kepala berat. Gejala dalam intensitas parah lebih umum terjadi pada orang yang berusia lanjut, seperti umur 45 ke atas seseorang, dan seseorang yang memiliki penyakit tertentu seperti penyakit paru-paru kronis, serangan jantung, dan sistem kekebalan tubuh yang lemah seperti HIV, AIDS, kanker, diabetes, dan yang keempat obesitas, dan kelima kerusakan organ ginjal atau hati. Orang yang berusia lanjut dengan kondisi medis yang sudah ada sebelumnya seperti diabetes, penyakit jantung, dan lain-lain, biasanya lebih rentan terkena COVID-19 dan bisa berdampak parah. Sejak muncul pada akhir Desember 2019, menurut data real time dari John Hopkins CSSI, virus ini sudah menyebar ke 192 negara di dunia, dan sampai saat ini belum ada bukti yang menyebutkan bahwa COVID-19 bisa ditularkan dari hewan ke manusia, pun sebaliknya. Untuk mengantisipasi berbagai macam penyakit yang dapat ditularkan oleh hewan, kalian harus melakukan pencegahan dengan menjaga kebersihan tangan dan tubuh setelah bermain dengan hewan. Menurut WHO, hingga kini belum ada bukti yang menunjukkan hewan peliharaan dapat menyebabkan virus corona dari hewan ke hewan lain atau manusia. Pemberian vaksin tidak cukup untuk mencegah COVID-19, karena pemberian vaksin hanya meningkatkan imunitas tubuh kita,
Dan pemberian vaksin harus dibarengi dengan sering mencuci tangan dengan air sabun atau air mengalir selama 20 detik. Hindari menyentuh lubang-lubang seperti mulut, hidung, dan lain-lain saat keadaan kotor atau belum mencuci tangan, dan tidak kontak langsung dengan yang berdekatan atau yang terpositif atau orang yang sakit-sakit ringan, dan tidak menyentuh hewan atau unggas yang liar, dan membersihkan permukaan benda yang selesai digunakan, dan memakai masker dan menutup mulut ketika bersin atau batuk dengan tisu, dan buang tisu itu ke tempat sampah, dan jangan keluar rumah dalam keadaan sakit, dan jangan keluar rumah jika tidak ada keperluan apa-apa. Masa inkubasi COVID-19 diperkirakan antara 2-11 hari, dan perkiraan ini dapat berubah sewaktu-waktu berdasarkan penyakit coronavirus sebelumnya seperti MERS, SARS. Masa inkubasi COVID-19 bisa mencapai 14 hari. Dan bila mencurigai diri atau anggota keluarga yang mengidap infeksi virus COVID dan sulit kita untuk membedakannya, yaitu segera tanyakan ke dokter. Dan banyak aplikasi dokter yang online yang pakai aplikasi. Dan kedua, saya akan menjelaskan tentang protokol 5M. Apa itu protokol 5M? Protokol 5M adalah diciptakan pemerintah Indonesia untuk pencegahan penularan virus corona. 1. Mencuci tangan. 2. Memakai masker. 3. Menjaga jarak. 4. Menjauhi kerumunan. 5. Mengurangi mobilitas. 1. Mencuci tangan. Mencuci tangan hingga bersih adalah salah satu protokol kesehatan yang cukup efektif untuk mencegah penularan virus corona. Untuk hasil yang maksimal dan disarankan sebanyak selama 20 detik sebelum memasak atau sebelum makan, sebelum melakukan kegiatan, sebelum dan setelah bersin, setelah batuk, disarankan untuk mencuci tangan. Untuk membunuh virusnya diperlukan sekitar air sabun atau pembersih tangan dengan alkohol sekitar 60%. 2. Memakai masker. Pada awal pandemi virus corona tahun lalu, WHO hanya mengatakan masker hanya untuk orang sakit. Tapi sekarang WHO mengubahnya seiring berjalannya waktu. WHO mengeluarkan himbauan agar semua orang meskipun sakit atau tidak sakit saat keluar rumah harus memakai masker. Protokol kesehatan virus corona terkait masker pun ditingkatkan di beberapa negara seperti Amerika yang banyak sekali yang terjangkit virus COVID. Penggunaan masker bukan hanya di luar rumah, bisa saja di dalam rumah jika terdapat anggota keluarga yang terinfeksi COVID-19, terdapat anggota keluarga yang sakit atau ringan atau sampai berat. Dan 3. Menjaga jarak. Protokol kesehatan lainnya yang perlu dipatuhi adalah menjaga jarak. Dan pemerintah bilang harus menjaga jarak minimal 1 meter dengan orang lain, atau menghindari batuk, bersin, dan orang berbicara setelah menghindari kerumunan dan keramaian. Bila tidak memungkinkan menjaga jarak, maka dapat dilakukan berbagai teknik, yaitu seperti pengaturan jalur masuk ke acara atau pembatasan peserta dan lain-lain. 4. Menjauhi kerumunan. Selain 3 hal di atas, menjauhi kerumunan dan dengan menerapkan protokol kesehatan harus dilakukan menurut Kemenkes RI. Masyarakat diminta untuk menjauhi kerumunan, berada di luar rumah. Semakin banyak kamu bertemu orang, semakin besar kamu kemungkinan terinfeksi COVID-19.
Oleh sebab itu, hindari keramaian. 5. Mengurangi mobilitas. Virus corona bisa berada di mana saja, dan semakin kamu menghabiskan waktu di luar rumah, kemungkinan kamu tertular sangat besar. Dan oleh karena itu, jika tidak ada keperluan yang mendesak seperti bekerja, mencari uang, atau ke dokter dan lain-lain, jangan keluar rumah, tetap di dalam rumah. Ya, sekian itu yang bisa saya sampaikan tentang sosialisasi prokes untuk tugas PPAK. Ya, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.